sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada menjagaku, menuntunku, memimpinku, menyertaiku.
selalu setia, selalu menopang. Haleluya, haleluya. Bapakku yang kekal, Bapakku yang setia. Ku berseru, Kau mendengar. Ku berdoa, Kau menjawab. Sebab Kau Bapakku, sebab Kau Allahku. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dan takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan belajar kembali mengenai divine destiny. Ketika kita mengenal betul divine destiny, maka kita bisa fulfilling, menggenapi seperti apa yang Tuhan mau. Ya,
Untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama saat ini di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, kita baca mulai ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tof. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tof. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kali ini kita akan melihat seorang yang bernama Yefta. Dan kita tahu ini adalah salah satu dari hakim. Dan kalau menurut catatan itu dia adalah hakim yang ke-10 yang memimpin Israel pada saat itu. Dan kita tahu para hakim ini memang dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk membebaskan Israel dari penindasan bangsa lain, serangan bangsa lain, dan sebagainya. Nah, kali ini Israel sedang di dalam ancaman dari Bani Amon. Seperti kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-4 dan 5, ya. Dikatakan di sana bagaimana Amon itu menyerang Israel, berperang melawan Israel. Nah, rupanya kondisi Israel pada saat itu tidak terlalu kuat juga. Dan mereka butuh suatu pasukan yang betul-betul kuat untuk menghadapi Amon ini. Nah, mereka tahu ada satu nama yang cukup dikenal, yaitu Yefta, yang diharapkan bisa
menggalang kekuatan untuk mengalahkan Amon ini. Ya. Nah, Yefta ini sebetulnya nanti kita lihat ya, memang akhirnya pasti menang karena kita udah tahu ceritanya ya. Tapi sebetulnya Yefta ini ada di dalam jalur destiny, divine destiny. Kenyataan bahwa Yefta ini dicatat di dalam Alkitab dan menjadi pemimpin dan hakim atas Israel itu bukan kebetulan, tetapi divine destiny, bukan takdir, tapi Tuhan yang memilih dia, yang akhirnya nanti menjadi pembebas Israel sebagai pimpinan, atau pada zaman itu disebut sebagai hakim. Nah, kalau kita telusuri latar belakang dari Yefta ini, ternyata latar belakangnya sebetulnya bisa dikatakan tidak sebanding dengan prestasi yang dicapainya. Pimpinan Israel, hakim yang dihormati, dan sebagainya. Karena Yefta ini berasal dari keluarga yang sebetulnya dia itu tidak masuk hitungan. Tadi diceritakan di dalam ayat yang pertama dan kedua, ya, bagaimana Yefta ini bukan anak resmi, artinya ya dari ayah dan ibunya. Ayahnya itu bernama Gilead, ya. Orang Gilead. Nah, terus dia punya anak yang disebut Yefta ini dengan perempuan lain. Maka disebut di situ anak seorang perempuan sundal. Nah, Gilead ini ayah kandungnya itu juga punya anak-anak lain dari istrinya. Nah, saudara-saudara ya tiri Yefta ini tidak suka kepada Yefta karena dianggap ini ibunya itu seorang perempuan sundal, maka Yefta ini tidak diakui resmi sebagai keluarga supaya tidak memperoleh milik pusaka, tidak peroleh warisan dan seterusnya. Dan akhirnya Yefta ya menyingkir dari keluarga itu dan cari kehidupan sendiri. Ternyata kalau kita lihat ya di dalam ayat yang ketiga itu dia diam di tanah Tof dan kemudian dia menjadi rupanya pimpinan bandit, yaitu para petualang yang pergi merampok dan sebagainya. Nah, ini latar belakang Yefta. Mengenai kehidupan Yefta ini, sebetulnya sekali lagi tidak sebanding dengan nanti dia akan menjadi pimpinan atas Israel, menjadi hakim atas Israel. Karena dia ini sebetulnya orang yang terbuang, disingkirkan, dan pergaulannya dengan para bandit. Nah, dalam hal ini, pertanyaannya apakah itu divine destiny itu? Di mana Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, dan kemudian tidak diakui dan disingkirkan dikucilkan dari keluarga, dan akhirnya Yefta hidup sendiri dan menjadi
kepala geng, para bandit, dan sebagainya. Sekali lagi, yang disebut divine destiny itu adalah suatu rancangan Allah yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah merancangkan Yefta seperti ini. Tetapi dunia sudah membuat Yefta seperti ini. Apakah Tuhan tahu? Karena Dia Maha Tahu, Dia tahu sebelumnya bahkan apa dan bagaimana dan mengapa, siapa Yefta ini. Tapi tetap divine destiny Tuhan itu adalah Tuhan berkenan untuk nanti memakai Yefta. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa kisah Yefta ini terjadi tidak seperti ini? Dia dilahirkan dari suatu keluarga yang terhormat dan kemudian dia bertumbuh baik. Bisa, harusnya demikian. Tetapi ya, kita tahu bahwa dunia ini seringkali pakai maunya sendiri. Tetapi tetap divine destiny itu adalah yang prioritas dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kita lihat Yefta ini tadi. Sekalipun awalnya jalan hidupnya itu berantakan ya dan sebagainya, tetapi dia tetap memilih untuk mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca terakhir tadi ya, yaitu ayat yang ke-11 bagian akhir ya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Nah ini, memang kehidupan Yefta berantakan. Karena memang dia berada pada situasi yang berantakan seperti itu. Dan rupanya pada awalnya Yefta coba untuk ya mencari solusi sendiri. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan karena ternyata Yefta ini seorang yang tetap mau percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mau tunduk kepada Tuhan, dan seterusnya. Ketika Yefta tadi didapuk oleh para tokoh dari Israel, lalu diminta untuk menjadi pimpinan atas mereka supaya bisa mengalahkan Amon ini, dikatakan Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Nah, kunci orang yang bisa fulfilling divine destiny adalah orang yang sungguh-sungguh mau hidup di hadapan Tuhan. Mau taat dan setia kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengulas mengenai latar belakang kehidupan Yefta. Karena memang dia dilahirkan dari suatu keadaan yang amburadul seperti itu. Tetapi yang kita lihat, Alkitab memberi catatan jelas sekali dalam ayat 11 bagian akhir ini. Bagaimana Yefta menghormati Tuhan, bagaimana Yefta itu taat dan setia kepada Tuhan, dan seterusnya. Ini yang terpenting. Oleh karena itu mari saat ini kalau kita belajar mengenai fulfilling divine destiny,
mari dalam segala hal kita ini mengikuti instruksinya Tuhan, kemauannya Tuhan. Itulah kehidupan yang berjalan di koridor divine destiny, di jalur rencana Allah itu. Dan kalau kita berada di jalur rencana Allah itu, hari depannya penuh harapan. Itulah yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Yefta ini berhasil mengalahkan Amon, ya. Nah itu nanti kalau kita lihat ya, masuk di dalam pasal yang ke-11 ya, bagian akhir, atau kita baca dulu ya, di dalam pasal 11 ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dan seterusnya, ya, dan kita lihat bagaimana kemudian ayat 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah, jadi Yefta berhasil sesuai dengan destiny, divine destiny. Tuhan berkenan memakai Yefta menjadi pemimpin yang membebaskan Israel. Dan betul terjadi. Karena apa? Karena Yefta mau tunduk kepada Tuhan. Memang dalam proses kita enggak banyak bicarakan ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain kita bicarakan bagaimana kemenangan ini terjadi dan bagaimana konfrontasi yang dilakukan oleh Amon, dan disebutkan juga nanti ada Raja Sihon dan sebagainya ya. Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan memakai Yefta. Inilah divine destiny untuk memimpin Israel dan memperoleh kemenangan untuk kebebasan Israel. Dan ini bisa dicapai bukan karena siapa Yefta, tetapi karena siapa Tuhan. Dan bagaimana Yefta ini tunduk setia kepada Tuhan. Mari saat ini kita semuanya, kalau kita mau fulfilling divine destiny, melaksanakan rencana Allah, menggenapi rencananya, kita harus mau tunduk kepada Dia, nurut kepada Tuhan Yesus, mau berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasai dan pimpin kami, agar kami selalu hidup di hadapan-Mu Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan kami boleh berjalan senantiasa di jalur divine destiny yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan, kemenangan, kegemilangan. Dan sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan, dan Tuhan buat berhasil, dan nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.